Hello Auto Lovers, ketemu lagi dengan channel Pono Klasik, yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Akan membahas seputar persaingan dari motor sport bermesin tegak 100 cc Jepang yang ada di Indonesia. Di video kita kali ini kita membahas seputar persaingan motor sport Jepang yang bermesin tegak yang ada di Indonesia pada tahun era 70-an. Mesin tegak ini merupakan mesin yang seperti kita kenal pada motor-motor sport lainnya. Sebenarnya persaingan dari motor-motor sport 100 cc bermesin tegak ini sudah terjadi sejak tahun 70-an, berbarengan dengan persaingan motor sport yang bermesin selonjoran. Namun, untuk yang motor sport yang mesinnya selonjoran atau mesinnya nanggung tersebut merupakan motor kelas ekonomis atau entry level. Motor sport 100 cc apa saja sih yang kita akan bahas di video kali ini dan bagaimana spesifikasi mesinnya? Oke, kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah Honda CB100. Motor ini didatangkan secara CBU dari Jepang oleh PT Federal Motor pada tahun 1971. CB100 ini merupakan varian terkecil dari iklan Honda CB, yang dimana pendahulu dari CB100 merupakan CB750, CB350, dan seterusnya itu yang cc-nya besar-besar yang dijual di Amerika maupun Eropa. Pendahulu dari Honda CB yang ber-cc besar yang dijual di Amerika maupun Eropa ini ditunjukkan untuk menyaingi motor-motor Inggris dan motor Amerika pada masa itu yang menggunakan mesin ber-cc besar seperti Norton BSA, Harley itu kan mesinnya besar-besar. Untuk CB100 sendiri dipasarkan di Indonesia mulai tahun 1971 sampai 1981. Untuk generasi CB yang pertama ini disebut dengan CB100, K1, lalu K2, K3 sampai K5 yang terakhir. Untuk yang keempat, kabarnya tidak masuk di Indonesia. Untuk perbedaannya sendiri dari K1 sampai K3 itu hanya berbeda beberapa partnya dan juga warnanya. Sementara untuk CB K5 ini sudah berganti desain. Nah, desainnya itu dulu membulat tangkinya. Untuk generasi kelima, ini mirip sekali dengan tangki GL100. CB100 K5 ini kalau sekelas kita lihat mirip dengan GL100. Namun bedanya terlihat pada jok belakangnya. Kalau untuk CB-K5 itu jok belakangnya datar. Kalau GL100 itu bagian belakangnya agak naik. Bedanya di situ. CB100K5 atau generasi terakhir ini biasanya disebut dengan CB Kebo. Honda CB100 ini mengusung mesin 100 cc, 4 tak, OHC 2 klep dan masih menggunakan platina dan dibekali dengan 5 percepatan. Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,5 horsepower dengan berat kosong yang hanya 92 kg dan kapasitas tangki sebesar 10 liter. Motor ini kabarnya mampu meraih top speed 110 km per jam. Generasi dari CB100 ini diteruskan oleh Honda GL100. GL100 ini mengusung desain yang berbeda dengan CB100, yaitu desainnya cenderung bentuknya itu panjang, mulai dari joknya, lalu tangkinya bentuknya agak lebar dan panjang. Selain itu, GL100 ini juga sudah dilengkapi dengan cakram depan dan kapasitas mesinnya bertambah 5 cc dari yang sebelumnya 100 cc menjadi 105 cc. Dengan penambahan kapasitas mesin tersebut, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 12 horsepower. Dari Honda CB100 adalah Yamaha RS100. Mungkin kita lebih mengenal varian dari Yamaha REK daripada Yamaha RE King. Namun sebenarnya Yamaha RS ini merupakan pendahulu dari varian Yamaha RX di Indonesia dan menggunakan desain lampu yang bulat, tangki detail drop, dan juga lampu bulat. Ini merupakan tren yang ada pada tahun 70-an. Dari line up motor Jepang ber-cc besar maupun sampai cc kecil menggunakan desain tangki dan lampu rata-rata seperti ini. Dengan mengusung mesin 100 cc 2 tak dan dibekali 5 percepatan disuplai oleh Karbo Mikuni VM20mm, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 10,5 horsepower dengan berat kosong hanya 93 kg. Untuk kapasitas tangkinya mampu menampung bensin hingga 9 liter. Sementara untuk pengereman depan maupun belakang
masih menggunakan rem tromol. RX100 ini juga sudah dibekali dengan auto label atau sistem pompa oli, sehingga oli sampingnya bisa tidak dicampur di dalam tangki, dan sistem pengapaian masih menggunakan Katina. Yamaha RS100 ini dilanjutkan oleh generasi Yamaha RX100 yang menjadi cikal bakal generasi dari varian Yamaha RX. Desain dari Yamaha RX100 ini sudut-sudutnya sudah lebih tegas dibandingkan generasi Yamaha RS, cenderung bentuknya membulat. Selain itu, Yamaha RX100 ini juga sudah dilengkapi dengan cakram depan. Untuk segi mesin RX100 ini mengusung mesin 2 tak 100 cc dengan 5 percepatan, namun tenaganya sudah meningkat dari yang dulunya 10,5 horsepower menjadi 11,5 horsepower. Selain itu, kapasitas tangki dari Yamaha RX100 ini berubah dari yang dulunya Yamaha RS tuh hanya bisa menampung 9 liter. Untuk Yamaha RX100 ini mampu menampung 10,5 liter, dan beratnya juga bertambah dari yang dulunya 93 kg menjadi 98 kg. Di tahun 1974, Kawasaki juga mengeluarkan Kawasaki G7. Motor ini masuk di Indonesia dalam kurun waktu 1974 sampai 1976. Kawasaki G7 ini berbeda dengan Kawasaki Binter yang kita kenal di Indonesia. Kawasaki Binter sendiri baru menancapkan kukunya di Indonesia pada tahun 1980. Kawasaki G7 ini mengusung mesin 100 cc, 2 tak rotary valve, dan dilengkapi dengan 5 percepatan. 5 percepatan ini kalau masuk gigi ke belakang, semua kalau mau mengurangi gigi ke depan. Semua tidak seperti motor sport pada umumnya, yang ke depan dulu baru ke belakang. Dengan mesin tersebut, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,5 horsepower, dan dengan berat kosongan yang hanya 96 kg, motor ini mampu meraih top speed sampai 115 km per jam. Penerus dari Kawasaki G7 ini adalah Kawasaki Binter KH100IS maupun IL. Perbedaan Kawasaki KH1IS ini hanya pada strippingnya saja. Lainnya seperti desain dan mesin masih sama saja. Mulai diproduksi dari tahun 1980, perbedaannya dengan Kawasaki G7 adalah pada sudut tangkinya. Sudut tangkinya itu sudah lebih tegas lagi dan juga cover. Pada akhirnya itu yang Binter KH100 ini mengusung mesin 100 cc 2 tak rotary valve dengan supply oleh karbu Pinkuni VM 18 mm. Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 10,5 horsepower. Binter KH100 ini bersaing dengan keturunan kedua dari sport 1 cc Jepang yaitu GL100 maupun Yamaha RX100. Kabarnya, Kawasaki G7 maupun Kawasaki Binter KH100 ini memiliki handling yang sangat nyaman dibandingkan pesaing-pesaingnya. Akhir dari sport 1 cc Jepang yaitu ada Suzuki GT100. Suzuki GT100 ini mulai datang di Indonesia pada tahun 1975 dengan 50% partnya disuplai dari Jepang dan 45% dibuat di lokal atau dibuat di Indonesia. Motor ini mengusung mesin 100 cc 2 tak rotary valve dengan disuplai oleh 5 percepatan. Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 12 horsepower dengan berat kosong 100 kg. Keunggulan dari Suzuki GT100 ini dibandingkan kompetitor lainnya adalah sudah dilengkapi dengan rem depan cakram. Suzuki GT ini merupakan motor 2 tak cc terkencang pada masa itu, bahkan lebih kencang dari Yamaha RS100 maupun RX100 yang sudah menggunakan red velvet atau membran. Nah, kalau kita lihat spek GT100 ini memang lebih unggul di awalnya horsepowernya karena mampu menghasilkan tenaga sebesar 12 horsepower dibandingkan pesaing-pesaingnya yang rata-rata 10 atau 11,5 horsepower saja. Suzuki GT100 ini diteruskan oleh generasi Suzuki GP100. Suzuki GP100 ini diproduksi sampai tahun 80-an awal. Perbedaan yang paling terlihat antara Suzuki CB100 dengan Suzuki GT100 adalah tambahan koper pada belakang jok, di mana koper ini berbentuk kotak dan berbahan plastik seperti motor-motor cover ini. Namun bentuk ini rata dengan jok. Jok belakang dan juga cover ini terlihat menyatu, sehingga kalau sekilas kita lihat jok belakang Suzuki GP100 ini terlihat panjang sekali. Suzuki GL100 ini mengusung mesin yang sama dengan Suzuki GT100 yaitu 2 tak rotary valve dengan disuplai oleh karbu Mikuni VM 22
mm. Motor ini mampu menghasilkan tenaga 12 horsepower dengan berat kosong 101 kg. Nah, itu tadi merupakan persaingan dari motor sport Jepang yang ada di Indonesia pada era 70-an sampai 80-an. Mungkin varian dari motor sport Jepang ini yang kita kenal CB100 maupun GL100 karena hanya dua motor itu yang masih memungkinkan untuk dikondisikan karena secepatnya bisa didistribusikan oleh motor Honda. Silakan komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Fono Klasik. Thank you.